Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman hari ini. Dan saya selalu bersyukur Bapak Ibu sehat ya, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan percayalah Tuhan selalu mengasihi kita dan memberkati kita, bahkan melindungi kita dan mengurapi kita, supaya kita menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Indri Andreas ya. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dahulu adalah seorang yang sangat menderita, sangat sengsara, dihina, direndahkan, bahkan dipergunjingkan, diolok-olok, karena beliau adalah seorang yang miskin hidupnya, sangat miskin. Tetapi Tuhan memakai beliau ketika beliau mengalami sakit, lalu beliau mengalami mati. Ketika mengalami kematian, beliau dibawa ke surga, dan di sana beliau menemukan surga itu sangat indah, luar biasa. Tetapi ternyata Tuhan berkata, saatmu belum tiba anakku, tugasmu belum selesai anakku. Jadi terpaksalah beliau kembali ke bumi, dihidupkan oleh Tuhan kembali, disembuhkan dari penyakitnya, walaupun beliau tidak ingin kembali, karena beliau sangat nyaman, sangat indah, sangat enak di surga itu, yang telah disediakan tempatnya bagi dia. Nah, bagaimana kesaksiannya yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Malam ini saya akan menyaksikan betapa besarnya kasih Tuhan yang telah diberikan pada saya. Mungkin saya akan cerita lebih dahulu. Saya adalah anak keluarga tidak punya. Mereka bilang saya orang miskin. Di lingkungan teman-teman, mereka pada mengatakan, wong melarat. Apakah saya susah? Enggak. Saya dari dulu punya Tuhan Yesus. Sehingga nggak ada susah ketika dikatakan saya orang miskin. Nah, pada waktu itu, pada tahun 1985, saya itu merasa di payudara saya kok ada nggak enak ya, nggak enak gitu ya. Tapi saya bilang, alah paling ini hanya nggak apa-apalah gitu. Kemudian saya nggak sengaja, tiba-tiba saya lemah, saya batuk, kemudian saya sakit. Dan ketika saya sakit, tiba-tiba saya kayak nggak bisa berdiri. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa ya saya? Kok saya tidur nggak bisa berdiri? Ibu saya menangis. Bapak saya kemudian mencari orang di luar sana untuk menolong saya. Artinya orang dari saya itu di luar Tuhan. Bapak saya minta obat dari seorang dukun. Kemudian dukun itu ngasih bapak saya satu botol air yang tidak tahu saya isinya apa, di dekat saya tidur. Tapi tidak tahu kenapa botol itu tiba-tiba jatuh sendiri. Nggak ada yang nyentuh, dia jatuh, tumpah. Saya bilang, apa ya kok suaranya itu? Terus bapak saya, lo kau utah ya? Gitu. Akhirnya saya diam. Kemudian saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kok saya tiba-tiba nggak bisa jalan? Kenapa ya Tuhan? Tolong dong Tuhan kasih saya obat. Gitu kan. Kemudian bapak saya ke dokter yang bukan dukun. Tetangga saya ada dokter yang mana Edi. Dia orang dokter itu nggak pernah datang ke rumah. Tapi ketika itu bapak saya bilang, ini anak saya, Indri sakit, dia mau datang ke rumah. Tetapi dengan pengobatan dokter pun, saya nggak bisa sembuh. Dan saya bilang gini, Tuhan saya pengen sembuh Tuhan, gitu kan. Terus kakak saya datang, ngapa kue? Begitu dia bilang, ngapa kue? Saya langsung jatuh, brek, saya lemes nggak bisa apa-apa. Terus ibu saya juga ngapa saya cepat dengar ngapa ini, aja mati ini aja mati ya, ini aja mati. Saya nggak dengar, lama-lama saya nggak dengar itu. Tetapi saya lemes dan kelemahan tubuh saya itu ada lilin kecil mendekati saya. Loh, kok tiba-tiba ada lilin? Saya ngikuti lilin itu.
Lilin itu dalam kegelapan. Saya ngikuti lilin itu jalan terus, jalan terus. Loh kok semakin lama naik, 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 dan naik. Saya ngikuti benar-benar. Saya hanya bilang, Tuhan, apakah ini lilin Tuhan ya? Saya ngikuti terus. Terus ngikuti terus. Nah, agak beberapa lama, lilin itu sampailah pada satu tempat yang terang sekali. Benar, saya kaget. Loh, kok lilin masuk di tempat terang itu? Saya maju. Loh, ternyata saudara-saudaraku, apa yang ada di sana? Saya melihat satu ruangan. Ruangan itu lantainya emas, dindingnya emas, semua dari emas. Saya berdiri di depan pintu itu, Tuhan, ini tempat apa? Dan kaki saya mau masuk, saudara-saudara. Benar, kaki saya mau masuk. Saya nangis kalau cerita ini. Rambut saya waktu itu masih panjang. Kemudian ketika kaki mau masuk, rambut ini ditarik keras. Shred. Saya noleh. Tuhan Yesus di samping saya. Saya tanya, Tuhan, kenapa saya nggak boleh masuk? Tuhan bilang, belum saatnya anakku, tugasmu belum selesai. Tugas apa Tuhan? Saya ingin masuk. Itu tempat yang indah. Yang mana saya di dunia katanya saya miskin. Saya melihat itu ada emas Tuhan, saya ingin masuk. Begitu cerahnya ruangan itu. Saya mau masuk lagi. Tuhan terus bilang, saya ucapkan lagi, saya ingatkan anakku, belum saatnya. Tugasmu belum selesai. Satu oleh Tuhan. Tuhan, tugas apa yang akan Tuhan kasihkan ke saya? Saya orang nggak bisa apa-apa ya Tuhan. Saya orang miskin, nggak bisa apa-apa. Tuhannya senyum. Terus saya bilang lagi, apakah itu besok saya boleh ke sana Tuhan? Tuhan jawab waktu itu juga, iya anakku, itu tempatmu. Kelak engkau akan masuk ke sana, tetapi belum saatnya. Sekali lagi katakan, tugasmu belum selesai. Saya nangis. Begitu saya terus nangis, kemudian saya toleh lagi, saya tadi Tuhan, sudah Tuhan naik. Kemudian saya bangun. Itulah yang saya rasakan. Kakak saya, kamu gak jadi mati. Loh emang saya mati toh mbak? Kamu tadi gak bernafas. Kamu hidup ya In? Iya, aku sudah hidup. Saya nggak mati tadi. Saya tadi jalan bersama Tuhan, saya gitu. Mosok. Nah, kemudian ibu saya juga, aduh, sehat ya, aja neko-neko ya. Iya, artinya saya sehat. Mulai saat itu, saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan bilang, tugasmu belum selesai, saya mikir, tugasku apa ya? Saya bingung. Saya orang enggak punya kemampuan apa-apa. Kalau saya menurut dari pendeta juga enggak punya sekolah pendeta. Saya hanya orang biasa yang seperti inilah. Kemudian saya bilang Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah perintahkan aku melaksanakan tugas Tuhan, saya bilang, iya Bapak, ya Tuhan Yesus, kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun, aku siap melayani Tuhan. Dan pada saat itu, puji Tuhan, saya sehat, tidak sakit. Saya bisa berdiri, kemudian saya bisa berjalan pelan-pelan sampai ke depan pintu rumah. Ibu suka sekali, dan saya bisa berdiri. Nah, tidak hanya itu, saudara-saudara. Setelah itu, ternyata penyakit yang pernah saya rasakan ini penyakit apa ya? Nah, kemudian saya datang ke seorang ahli yang di Gondang namanya, di kampus saya di Gondang, itu ahlinya, saya cek di sana, ternyata itu sebuah kanker payudara yang saya alami dan saya sedih waktu itu, harus segera cek ke rumah sakit. Saya gini, saya orang nggak punya, dengan apa aku harus membayar? Waktu itu upah saya dalam bekerja itu hanya Rp1.500.
Ya 1.500 itu. Kalau saya harus ke rumah sakit, dengan kubayar dengan apa? Saya bingung. Orang tua saya nggak punya. Akhirnya saya memberanikan diri waktu itu dengan menulis surat ke Pak Presiden, Pak Harto waktu itu. Saya kirim surat ke Tendana 1. Saya bilang, Pak Harto, Bapak Presiden yang menjadi pimpinan di negeri ini, saya mau minta tolong. Saya seorang anak nggak punya, tapi saya punya penyakit ini. Saya nggak bisa untuk membayar sebesar biaya yang harus ditanggung oleh orang yang punya penyakit ini. Terus waktu kirim surat ke Pak Harto. Semoga ini banyak yang. Nah, waktu saya menulis itu langsung saya kirim lewat pos ke Cendana 1. Ternyata puji Tuhan, Pak Harto dipakai Tuhan untuk menjawab apa yang saya minta itu. Pak Harto langsung menuntun, memimpin pemerintah melalui namanya kalau itu dokter Kun Palekahelu kayak ya, kalau nggak salah. Kenapa Kin Palekahelu itu saya ingat itu. Saya punya cuma suratnya ya. Nah, terus dari surat itu diperintahkan saya harus masuk ke rumah sakit yang di Mangkubumen Solo. Itu tahun 86. Masuk di sana, saya di apa namanya, dikumpulkan dulu dokter-dokter. Kemudian dokter itu ada waktu itu ada lima dokter ya, kumpulkan saya bertanya begini, Mbak, kenapa pakai Pak Presiden? Kenapa kok nggak lewat RT, RW, mencari surat miskin? Kan Mbak anak miskin. Kenapa malu? Kenapa pakai presiden? Terus saya cerita, kalau saya miskin sih enggak apa-apa. Tapi saya pernah melihat seorang miskin yang berada di rumah sakit, dia disia-sia waktu itu. Tapi enggak semua disia-sia loh ya. Hanya saya lihat tuh waktu itu orang tua, bapak-bapak gitu, dibentak-bentak. Sana loh, ya ampun udah tua gitu. Kok ya dewe gitu. Saya ya ampun kasihan sekali. Padahal saya tuh enggak pernah dibentak-bentak oleh orang tua saya, enggak pernah. Maka saya hendak dibentak-bentak nanti gimana posisi sakit gitu ya. Akhirnya maaf loh Bu dokter, saya nggak ngelak dokter enggak, cuma saya cerita itu. Oh enggak ada yang kayak gitu di sini gitu ya. Terus dilayanilah saya di situ dengan perawat dengan obat yang khusus ya karena katanya saya hati-hati loh ini presiden punya kata namanya Bu Siti waktu itu ya. Bu Siti waktu itu jadi pemimpin di laborat apa itu. Nanti ya ini presiden punya gitu. Akhirnya saya dilayani di sana. Oh, Dik Palekahelu saya ingat. Dokter Dik Palekahelu yang menolong saya atas perintah Pak Presiden Soeharto. Nah, kemudian saya sampai selesai, sampai dirawat di sana, dirawat dengan baik, semua bagus-bagus, perawatnya semua, ayo Bu, iya, ya bagus-bagus banget semua. Saya senang, ternyata saya dilayani dengan baik, sampai operasi, saya dioperasi, dikasih obat, semua dengan baik, bahkan nggak jalan kemana-mana sendiri, tapi mereka yang datang ke saya. Ini Mbak, obatnya, ini Mbak, begitu baiknya saya alami. Itu karena kasih Tuhan Yesus. Setelah itu saya pulang. Itu saya berapa hari, 3 hari ya, 3 hari itu saya langsung pulang. Kemudian hari yang ke-7 saya harus kembali ke sana cek. Saya mau ke sana cek. Kemudian kita datang sana sudah sama dari jauh. Itu ayo silakan duduk. Saya aja yang ngurus. Loh, saya nggak jalan sendiri. Jadi saya duduk mereka yang mengurusi. Kok begitu baiknya ya sama saya. Saya orang nggak punya loh. Saya orang melarat, orang miskin loh ya. Nah akhirnya ya sudahlah selesai. Untuk itu mereka bilang, ini masih ada cek lagi ya. Nanti seminggu lagi cek atau sebulan lagi cek. Saya jadi malu saya. Saya sudah ditolong oleh Pak Presiden. Saya harus cek lagi gratis. Saya malu. Maka saya nggak ngecek. Saya nggak cek terus. Ini sudah dioperasi selesai. Saya nggak cek. Hanya memang rasanya ada apa ya? Kok nggak enak. Tapi saya malu untuk cek. Benar-benar saya malu.
Saya merasa orang yang nggak pantas, orang yang nggak pas dilayani seperti baiknya. Sehingga saya, sudahlah, padahal saudara saya juga ada di rumah sakit itu sebenarnya. Saya dimarahi, Mbak ya ngomong, kok aku saya ngurusi, tapi saya enggak. Saya pilih minta tolong Tuhan Yesus saja, gitu kan. Nah, apa akhirnya saya terus pulang dan saya terus bekerja seperti biasa. Sampai saya setelah itu ada tugas sangat jauh, saya mau. Oke lah, saya mau, enggak apa-apa. Dengan gaji yang agak tambah sedikit saya mau. Nah, kemudian selanjutnya setelah saya tugas itu di apa tengah hutan ya, tengah hutan saya tidak ada listrik, jalannya jauh, 6 kilo dari jalan raya itu 6 kilo. Saya bilang gini, saya ingat kata-kata Tuhan, belum saatnya anakku, tugasmu belum selesai. Saya positif thinking dengan tugas itu. Mungkin aku akan jadikan seorang penginjil ya, karena saya senang membaca Alkitab, senang ya belajar tentang kitab ini senang. Apa saya harus mengenalkan Tuhan Yesus ya? Saya ditugaskan di tengah hutan, namanya tuh daerah Wonosobo, jalannya jauh banget. Di sana, oh ini ya di tengah hutan ini saya mungkin Tuhan meminta saya untuk menyelesaikan tugas yang harus saya lakukan. Ini saya lakukanlah di situ. Ada dapat 2 jiwa, puji Tuhan. 1 jiwa berharga bagi Tuhan, saya dapat 2, puji Tuhan ya. Sehingga waktu itu saya lupa dengan penyakit saya. Nah, terus pulang kembali ke daerah. Tiba-tiba pada tahun 2015, 2015, 2015 ya, 2015. Kok saya merasa nggak enak ya. Saya cek lagi ke dokter yang pernah saya minta tolong untuk meneliti itu di Ranggundang namanya. Cek lagi, aduh Bu, ini kanker, sudah seperti ini. Ayo segera masuk ke rumah sakit aja, dicek gitu kan. Aduh, kanker. Nah, ya udah, saya mulai masuk lah. Saya mulai masuk ke rumah sakit. Saya di sana dengan dokter, kata dokter harus diangkat payudara saya. Saya bilang, angkat aja dok, enggak apa-apa. Kalau emang itu harus dipotong seperti apa yang ada di Alkitab, pohon anggur kalau itu enggak ada gunanya, potong buang. Saya ingat itu, silahkan dok, enggak apa-apa, potong aja. Terus ambillah payudara saya, sehingga saya enggak punya payudara. Kalau dipotong, diambil, diangkat, dibuang. Nah, waktu itu ada seorang dokter bilang begini, ini kalau enggak dirawat benar-benar akan meremen kemana-mana gitu. Oh gitu ya, oke lah, saya dengar aja. Tapi nggak ngomong sama saya, dia ngomong sama rekan dokternya. Saya dengar, oh gitu ya, berarti harus merawat lah gitu. Nah setelah dipotong itu, saya harus rutin untuk kontrol. Setiap bulan kontrol terus. Pada saatnya suatu hari itu pada tahun 2019 ya, 19 itu saya harus bone scan Tisimbih komplit semua dicek ya. Kemudian ketika dicek pertama saya hanya bilang, apa ya Tuhan itu? Kok ada titik-titik banyak? Saya tanya dokter, ini apa dok? Itu akar-akar kanker. Hah? Kok banyak sekali dok? Dan ini di kepala ada, di paru-paru ada, di payudara juga ada, di belakang juga ada, di lengan saya juga ada. Kok banyak sekali dok? Nah itu, kankernya menyebar kemana-mana. Kan akarnya lewat darah. Yang parah itu di kanker tulang belakang. Saya bilang, Tuhan, apa ya ini maksud Tuhan? Kok mengizinkan kanker ada di tubuh saya? Nah saya tetap senyum. Saya mau operasi aja senyum saya. Betul. Saya muji Tuhan.
Ya, selalu puji Tuhan. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Itu saya suka lagu itu. Nah, karena saya punya penyakit yang saya terus mohon Tuhan sembuhkan saya. Kemudian setelah itu cek pertama seperti itu hasilnya. Saya tidak nangis. Saya hanya Tuhan, apa ya rencana Tuhan gitu aja. Kemudian cek yang kedua eh, berapa kalau nggak salah tuh 4 bulan lagi ya, 4 atau 5 bulan itu, 3 bulan. Saya cek lagi, ternyata hasilnya itu bersih semua. Saya kaget, hah bersih dok? Iya tuh, ini bersih semua. Oke, apa mesinnya salah ya? Mesinnya apa rusak ya? Diulang lagi dok. Diulang ya? Oke, bilang lagi masuk. Muter lagi di mesin itu dan keluar lagi. Loh, oh ya bersih. Hasilnya dalam lembaran itu bersih. Puji Tuhan, bersih. Saya bersama dengan 3 orang teman waktu itu namanya Bu Hariningsih dan nama Buning sama Buningsih ya itu semua kanker. Sehingga saya dikelilingi dengan orang-orang yang semua sakit kanker di Rumah Sakit Karya di Semarang waktu itu. Semoga seketika saya ngomong ini yang namanya Doni mendengar dan melihat ya waktu itu. Saya tanya oleh dokter, Bu, boleh saya tanya? Monggo apa dokter? Ibu pakai obat apa? Herbal apa? Kok bisa hilang semua bersih? Itu loh teman-teman banyak. Ada 38 orang semua sakit kayak gitu. Tolong dong kasih tahu obatnya apa. Saya bingung saya. Apa ya? Saya nggak makan apa-apa. Nggak minum apa-apa. Nggak itu. Saya hanya bingung. Waktu itu ada suara di telinga saya. Suara Tuhan Yesus langsung bilang, lakukan. Lakukan. Lakukan apa? Saya bingung. Saya masih bingung. Lakukan apa ini? Akhirnya saya bilang gini, di depan orang-orang yang sakit di Karyati waktu itu, dengan dokter itu. Dok, saya akan jujur. Ya, bagus. Jujur aja, Bu, obatnya apa? Saya bilang, yang mengangkat penyakit saya bukan obat-obatan, dok. Loh, apa? Tangannya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Saya bilang begitu. Ada orang kok nggak jujur ditanya kok nggak. Loh, saya sudah katakan, yang mengangkat penyakit saya adalah tangan Tuhan Yesus Kristus. Saya sampaikan itu. Nah, dokter itu, oh, begitu besar ya iman ibu. Iya, karena saya orang percaya, sangat percaya Tuhan Yesus. Maka saya katakan itu. Ya sudah, silakan duduk. Ketika saya mau duduk, ada seorang anak kecil pakai kursi roda, itu jalan mendekati saya. Ah, Bu, ibu, ibu. Saya noleh. Kamu siapa? Saya Doni, Bu. Doni, emang kenal saya? Ini Bu Indri kan dari Solo? Iya, emang pernah ketemu saya. Terus ada mamahnya itu, mamanya bilang begini, gini loh Bu Indri, semalam dan itu mimpi. Tuhan Yesus bilang, datanglah ke Karyati, di sana ketemu Bu Indri dari Solo, kamu sembuh. Doni senang banget waktu itu. Oh gitu ya, lah emang saya siapa? Saya bukan dokter loh, nggak bisa ngobati loh. Tapi Tuhan bilang gitu katanya dia. Oke, yuk sekarang ini tangannya. Ini pegang Bu Indri ya. Yuk kamu bilang, Tuhan, aku ketemu Bu Indri. Aku pasti sembuh gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Mamanya sambil meluk dia bilang, Tuhan Yesus, aku bisa ketemu Bu Indri. Aku sembuh ya Tuhan. Aku sembuh. Saya nangis waktu itu. Saya juga berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan suruh anak ini ketemu saya dan sembuh, bukan karena saya kuat, bukan karena saya dokter, tapi karena iman yang mau menyelamatkan dia. Kemudian, oke lah. Setelah itu, dia cek apa saudara-saudaraku, apa yang ternyata yang ada di sana ternyata anak itu 3 tahun menderita leukemia.
Setelah ketemu itu, lalu dia cek, ternyata puji Tuhan, leukemia sembuh total. Itu karena Tuhan Yesus, bukan karena Bu Indri. Karena imannya, sungguh iman yang luar biasa. Maka saudara-saudara, kita punya iman, jangan 90%, jangan cuma sedikit, mari 100% kita percaya Tuhan Yesus. Semua akan sembuh. Dan ketika itu mamanya langsung mencari, ada Bu Indri yang lagi ya, enggak, minta nomornya Bu Indri. Kemudian dia minta nomor, kemudian dia telepon, Bu Indri, Doni sembuh 100%, Bu Indri sekarang enggak punya leukemia lagi. Puji Tuhan. Itu orang Semarang, ya. Nah, oleh karena itu, mulai saat itu saya menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Tuhan, pakailah hambamu yang dikatakan orang melarat. Hambamu sering dihina, dilecehkan, direndahkan, tak dihargai oleh sesama, oleh orang-orang dekat. Banyak yang di depan baik, di belakang ingin merusak saya, merusak apa yang saya cita-citakan. Di depan oke-oke, tapi apakah saya marah? Enggak. Saya ingat janji Tuhan. Tugasmu belum selesai. Maka saya siap kapanpun saya melayani pekerjaan Tuhan, baik dalam bentuk apapun. Apa yang aku miliki, aku kasihkan. Aku punya sedikit, ini aku kasihkan. Aku punya doa, ayo berdoa. Aku punya senyum, ayo senyum. Jangan sedih, ayo senyum. Hati yang gembira adalah obat. Maka ketika menderita, bergembiralah di dalam Tuhan. Kau pasti ada kesembuhan. Nah, itu saudara-saudaraku, sampai sekarang saya melayani Tuhan dan tidak hanya orang Kristen, banyak yang datang ke rumah orang-orang yang bukan Kristen dan mereka percaya melalui doa saya dalam nama Tuhan Yesus, mereka terjawab doanya. Belum lama ini juga begitu. Ada yang anaknya hilang, sudah lama nggak pulang. Tiba-tiba datang, loh, kok datang ke Bu Indri? Bu Indri itu apa dukun? Bukan ya. Saya hanya bilang, lah nanti kan juga ketemu, tenang aja. Yuk berdoa, Tuhan kembalikan anak saya. Oh, ini di daerah ini anaknya, sini loh. Ada gambaran itu nggak sengaja ke sini, sini coba cari. Nah, puji Tuhan, nggak lama kemudian dia sudah WA. Terima kasih Bu Indri, anakku sudah ketemu, puji Tuhan. Itulah siapapun yang terus berharap pada Tuhan, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, tidak setengah-setengah, 100% menyerahkan Tuhan dan punya iman yang kuat, pasti doanya dijawab. Itulah saudara-saudaraku yang saya alami. Silahkan yang tidak percaya monggo. Saya bicara ini di hadapan Tuhan. Tuhan saksi, tidak pura-pura. Bahkan Tuhan bilang, belum saatnya anakku, tugasmu belum selesai. Maka apapun yang saya alami, saya ingat pesan itu. Dan saya mempelajari tiga hal, yaitu jamu, jati, kendi. Itu saya ajarkan ke orang-orang. Apa itu jamu, jati, kendi? Jaga mulut. Jangan mulut kita menyakiti orang lain. Jamu, jaga mulut. Jangan kita berkata-kata yang menyinggung orang lain, yang buat orang lain susah. Jangan, jaga mulut. Jati, jaga hati. Hati kita itu tempat Roh Kudus. Hati kita itu milik Roh Kudus yang harus kita rawat dengan baik. Bersihkan hati, jangan melukai hati kita sendiri, jangan merusak hati kita sendiri. Jadi jamu, jaga mulut, jati, jaga hati kita supaya tetap suci, tetap berusaha bersih di hadapan Tuhan, dan kendi. Apa itu kendi? Kendalikan diri. Ketika ada banyak hal-hal yang buat kita jatuh, banyak hal-hal yang dosa, kendalikan diri. Ingat Tuhan, ya. Jamu, jati, kendi itu pelajaran yang saya berikan. Oke, terima kasih. Inilah kesaksian. Semoga menjadikan berkat bagi kita dimanapun kita berada, dimanapun kita mendengar kesaksian saya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan buat Bapak di sorga. Wow, sungguh dahsyat ya Ibu Indri ya. Wow, jamu, jati, kendi ya. Jaga Kendi. mulut, jaga hati, kendalikan diri. Kendalikan Itu diri. poin ya untuk bisa
menjaga kita tetap on the track di dalam kehendak Tuhan. Sangat-sangat memberkati ya kesaksian Ibu Indri, karena saya mendengarnya sudah 2 kali. Pertama Ibu dengan saya via phone ya, kemudian sekarang juga lewat virtual room. Dan sungguh sangat luar biasa ketika Ibu bisa kembali dihidupkan. Ibu melihat lilin pada waktu itu cahaya ya Ibu ya, benar ya? Ya, Ibu melihat cahaya lilin pada waktu itu dan Ibu mengikutinya. Ya, Lilinnya jalan ya, dan Ibu Iya, ikuti ya Bu terus. ya. Ya. Dan ketika Ibu ikuti di situ, Ibu melihat ada ruangan, ada ruangan satu yang ruang. emas, semua emas, ya. Semuanya terbuat dari emas. Iya. Ya, dan Ibu mau coba masuk, tetapi Ditarik belum Tuhan bisa. Yesus, tidak boleh. Belum waktunya. Iya, belum saatnya anakku. Belum saatnya. Tugasmu belum selesai. Ya, puji Tuhan ya. Tetapi Tuhan sudah kasih satu janji kepada Ibu, tempat Ibu adalah di situ ya. Iya, iya. Luar biasa. Tetapi Ibu masih ada tugas yang harus dikerjakan. Iya. Ditugaskan kepada Ibu untuk melayani, menjangkau juga, membawa jiwa-jiwa baru dan bersaksi Iya. salah satunya ini untuk Iya. kemuliaan Tuhan. Sungguh sangat luar biasa Ibu ya. Satu pengalaman yang tidak semua orang bisa alami. Tapi itu merupakan satu jaminan, satu kekuatan buat Ibu bahwa Ibu beriman tidak sia-sia. Artinya Ibu sudah melihat dulu kemana nanti Ibu akan pergi, tempatnya terbuat dari emas, begitu indah dan benar ya. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh luar biasa. Dan mujizat kedua adalah ketika Ibu disembuhkan. Dokter pun geleng-geleng kepala Bu ya. Iya. Kemana ini Ditanya akar-akar obatnya apa? kansernya? Obatnya apa nih? Ditanya ngotot gitu, tanya obatnya apa gitu ya. Iya, Dan akhirnya obatnya Ibu apa? bilang, Tolong yang lain dikasih tahu gitu. iya. Obatnya cuma satu ya, dari Iya, Tuhan Yesus. tangannya gitu. Tuhan Yesus. Iya. Tangannya Tuhan Yesus. Dan Wah, saya percaya ketika mereka mendengarnya, ada yang terdiam, mungkin ada juga yang terserah mereka percaya atau tidak, tetapi ada juga yang tergugah hatinya dan mungkin juga dikuatkan ya, termotivasi bahwa memang luar biasa kalau orang beriman itu Tuhan nyatakan mujizat. Iya. Ya. Dan yang ketiga adalah seorang anak yang di kursi roda. Iya, Doni namanya. Doni namanya, mengidap leukemia. Benar Bu ya? 3 tahun leukemia. Iya. 3 tahun, Dia kanker darah. Iya. Dan dia mendapat mimpi juga, disembuhkan. Iya, katanya ketemu Bu Indri dari Solo, sembuh. Mimpinya ketemu Ibu Indri ya, dan sembuh. Yang dari Solo, Wah, sembuh gitu. Connect semua Bu ya. Sungguh sangat dahsyat Tuhan kita. Dan bukan cuma hanya 1-2 orang yang mengalami hal seperti ini. Begitu banyak orang yang mengalami. Iya. Dan ada lagi sebenarnya. Masih banyak lagi ya, boleh. Tapi sebelum Ibu tambah lagi, boleh. Tapi sebentar Ibu. Saya tadi mendengar suara Ibu menyanyi, saya juga enak dengarnya ya. Bilurnya. Ibu coba nyanyikan pendeknya Bu. Sebelum Ibu lanjut dengan kesaksian selanjutnya. Silakan. Iya. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh darah Yesus tertolong. Itu lagunya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan Ibu disambung kesaksian tadi yang Ibu sampaikan. Ada lagi satu silakan. Saya punya teman gereja. Teman gereja itu tiba-tiba nangis mendekati saya. Semoga orang ini mendengar saat ini. Aku piye, sakitku gimana ini? Aku nggak mau mati, gitu kan? Loh, lah kenapa? Ada kanker di belakang pundak ya, di pundak belakang itu, bahu belakang itu. Aku udah mau mati. Saudaraku semua mati dengan penyakit ini. Aku nggak mati. Loh, jangan khawatir. Ayo berdoa. Sajak dia ke rumah saya. Sajak berdoa, diantar anaknya. Kemudian saya berdoa. Saya bilang begini, ketika saya sentuh dengan tangan kiri, aduh sakit. Tuhan, pakailah tangan hamba-Mu Tuhan untuk menyentuh saudaraku ini biar nggak sakit. Saya sentuh tangan kanan, sakit? Enggak. Loh, yang ini sakit enggak? Berarti tangan siapa? Tangan Tuhan Yesus, gitu kan. Terus ayo kita berdoa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pakailah tangan hamba untuk
membantu saudara saya untuk mendapat kesembuhan dari Engkau, saat itu. Kemudian saya berdoa, saya kasih minyak urapan, dalam nama Tuhan Yesus, kamu hilang. Dalam nama Tuhan Yesus, kamu sembuh. Nah gitu, penyakit hilang, kamu sembuh. Terus dia pulang. Sampai di rumah anaknya yang perempuan, namanya Rani itu telepon saya. Bu Indri, Rani anaknya namanya. Bu Indri, ini Bu gimana? Kok di sini keluar kayak nanah ya darah? Wah, puji Tuhan, berarti dibuang penyakitnya. Ayo bersihkan Rani, gitu. Dibersihkan oleh namanya Rani anaknya itu. Dibersihkan, bersih yang bersih ya. Iya Ibu, dalam nama Tuhan Yesus bersih gitu. Sehingga besoknya datang lagi, ya berdoa lagi ya, ya. Saya sentuh sakit, enggak. Lah terus sudah sembuh. Nah, ini orang gereja. Kemudian pulang lagi, saya tanya, kesini lagi enggak? Iya Bu, sekali lagi. Doa lagi ke rumah saya, berdoa. Kemudian bekas yang pecah itu tidak ada bekasnya. Wow. Kulit yang pecah tidak ada kulitnya. Kemudian dia ditanya temannya, piye? Teman gereja juga, wes mari, sudah sembuh aku, sudah dibantu Bu Indri, sudah sembuh gitu kan. Sampai dia buka bajunya, loh, tidak ada bekasnya, gitu kan. Puji Tuhan, ternyata dia sembuh. Kemudian dia bersaksi di depan para wanita. Hai, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah sembuh, nggak sakit seperti itu lagi, nggak takut lagi, karena sudah disembuhkan oleh Tuhan dengan melalui tangannya Bu Indri. Itu yang terjadi sampai sekarang ibu itu sembuh. Itu teman gereja. Ya, ada lagi yang kemarin. Oke, ya, tambah lagi, silakan. Satu lagi. Itu silakan. Orang tua murid ya. Datang juga, Bu, tolongi saya. Lah kenapa? Kakiku saya jepat. Kakinya naik gitu. Pakai sendal nggak bisa. Loh, emang aku dokter. Tolong Bu, ini nggak bisa sakit. Itu namanya anaknya Nana gitu ya. Kemudian coba sini. Tuhan, tolong ibu ini. Hanya saya pegang lihat tangan saya. Benar ini. Seret. Langsung kakinya itu bisa lurus dan bisa pakai sendal. Itulah. Itu ada di ruang kelas waktu itu. Nah, saya kira itu dulu banyak sekali, tapi itu dulu. Iya. Dahsyat ya. Luar biasa. Okay. Sekali lagi kita kasih kemuliaan buat Bapak kita di sorga. Puji Tuhan ya. Saya akan, Tuhan sangat baik. Iya Ibu Indri, nanti kapan-kapan saya akan undang lagi Ibu untuk menceritakan mujizat-mujizat Tuhan yang Ibu alami ya, bersama-sama dengan Tuhan, melayani orang sakit, mereka yang membutuhkan, sangat dahsyat ya. Kesaksian ini begitu indah kami dengar, kami sangat bersuka cita dan kami sangat dikuatkan Ibu, bahwa iman kami memang tidak sia-sia ya Bu ya, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa membangkitkan orang mati, semua tentu bisa dilakukan. Dan ini yang Ibu alami juga ya. Ibu bisa juga lewat kuasa Tuhan, ada juga yang disembuhkan, ada yang dipulihkan. Ya, sahabat miracle yang menyaksikan kesaksian Ibu Indri Andreas, di-share saja di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial. Karena ingat ya, di luar sana barangkali ada juga orang-orang yang membutuhkan bantuan, ada juga yang sudah mau menyerah dengan keadaan penyakitnya atau masalah apapun yang dia hadapi, tetapi ketika mendengar kesaksian Ibu Indri, dia dikuatkan. Jangan lupa bahwa di awal Ibu Indri ini oleh orang-orang mungkin di sekitar direndahkan, diremehkan, dikucilkan, dipandang remeh, pokoknya dianggap dipandang sebelah mata lah. Ya mungkin karena dilihat miskin, tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan tidak melihat itu ya. Justru orang-orang seperti itu yang mengalami intimidasi atau mengalami dihina oleh orang lain, maka justru itulah yang Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Supaya di dalam kekurangan-kekurangan itu kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja. Sampai saat ini Ibu ya, luar biasa Ibu dipakai Tuhan. Yang mungkin saja karunia-karunia ini tidak diperoleh oleh orang lain yang memiliki uang miliaran ya, uangnya begitu banyak, kaya raya, tetapi tidak memiliki hal yang terindah adalah karunia yang Ibu miliki. Dan juga Ibu mengalami satu pengalaman Ibu mengalami kematian dan dihidupkan kembali. Itu juga sangat luar biasa, dan Tuhan memperlihatkan kepada Ibu satu tempat, ya saya percaya itu adalah sorga yang berlapis emas semua di sana. Dan Ibu juga diberikan tugas oleh Tuhan untuk
melakukan pelayanan, belum saatnya untuk Iya. ibu kembali ya. Sangat-sangat merinding kalau mendengar kesaksian ibu Indri ini. Tapi di balik itu ya kita dikuatkan, kita diberkati. Oleh sebab itu sahabat, jangan hanya mendengar kesaksian ini dan sudah berlalu. Jangan. Kita renungkan. Kita ambil inspirasi dari kesaksian Ibu Indri untuk menguatkan kita, koreksi diri kita, dan lebih beriman kepada Tuhan. Lebih mengandalkan Tuhan dalam segala perbuatan apapun yang kita lakukan. Dan kalau kita di dalam keadaan yang lemah atau di dalam keadaan ujian yang berat, jangan pernah sekali-kali untuk meninggalkan Tuhan. Tetap berharap. Karena tujuan kita sudah pasti ya, untuk kerajaan sorga. Jangan sampai kita kehilangan sorga. Jangan sampai kita kehilangan justru apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena kita meninggalkan Tuhan, memilih yang lain ya, yang tidak jelas. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus semuanya dijamin jelas. Baik, Ibu Indri, berarti saat ini Ibu juga melakukan pelayanan Ibu ya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan Ibu, mereka biasa menghubungi Ibu. Apakah Ibu ada semacam rutinitas di rumah untuk menerima mereka melayani, atau ketika mereka membutuhkan, ada yang menelpon Ibu, atau kemungkinan juga ada yang seperti si anak yang di kursi roda itu mengalami mimpi untuk bertemu dengan Ibu, dan baru Ibu layani? Ya, ini banyak orang yang datang gitu, nggih. Ya, baru saja juga ada yang datang juga, tapi saya besok ya ke sini waktu saya longgar. Oh iya Bu, gitu. Lewat telepon juga, Ibu ini doain saya dong. Iya. Tapi harus ada syarat. Melalui saya harus ada syarat. Syaratnya apa Bu Indri? Apa itu? Harus 100% percaya Tuhan Yesus. Betul, harus 100% percaya. Jangan kalau cuma coba-coba. Coba-coba, iya. Siapa tahu Bu Indri bisa, tidak bisa. Saya tak coba ya, tidak bisa. Harus 100% percaya Tuhan Yesus. Iya. Luar biasa. Dan ada juga yang datang, mereka juga yang belum mengenal Kristus, mungkin dari keyakinan berbeda, tetapi karena mereka butuh, datang ingin mendapatkan kesembuhan mujizat, luar biasa cara kerja Tuhan ya. Tanpa Ibu diberikan satu karunia, dan Ibu diberikan juga talenta untuk melayani mereka ya, meskipun makanya pelayanan itu bukan hanya milik seorang pendeta atau hanya melakukan di mimbar, tetapi pelayanan itu adalah sebenarnya tanggung jawab kita. Semua orang percaya yang mengaku percaya, saya, Anda semua itu harus melayani. Terus apakah melayani di mimbar, harus di dalam gereja? Tidak, sahabat Miracle. Apapun profesi Anda, pekerjaan Anda, di situ Anda bisa melayani dengan memberitakan contoh, kesaksian, kabar baik yang Anda dengar, itu Anda kasih tahu untuk menguatkan mereka. Itu bagian dari pelayanan. Orang yang membutuhkan bantuan, ada yang membutuhkan bantuan dikarenakan mungkin dia dalam keadaan susah, dan kita membantu, itu melayani. Karena itu memang bagian dari semua apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kalau kita juga memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus kita bisa sampai ke sorga, itu juga melayani, bisa membawa jiwa-jiwa baru. Jadi contoh, jadi hidup kita ini adalah dijadikan sebagai firman yang hidup gitu, yang bisa orang lihat. Apalagi orang kan belum tentu bisa melihat atau membaca Alkitab, tapi biarlah mereka bisa melihatnya dari kehidupan karakter kita setiap hari. Dan itu yang mereka lihat dari Ibu Indri juga, melayani dengan iman Ibu untuk menyembuhkan orang. Wow, luar biasa Ibu Indri ya. Kami sangat kagum dengan pelayanan Ibu, dan banyak orang juga yang disembuhkan, dan terutama juga yang akhirnya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, Ibu, barangkali ada juga Ibu mau sampaikan sebagai penutup, kerinduan Ibu yang Ibu mau sampaikan kepada kami. Silakan Ibu Indri. Saya sampaikan pesan Tuhan kepada saudara-saudara semua yang saya sampaikan di tempat ini, yaitu jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya mohon dukunglah pelayanan saya
kapanpun, dimanapun, dan kondisi apapun, sampai Tuhan benar-benar mengizinkan saya pulang ke tempat yang saya lihat tadi. Dan Tuhan bilang, saatnya anakku, kamu pulang. Maka saya mohon dukungan doa untuk pelayanan saya. Meskipun masih banyak orang yang menghina saya, merendahkan saya, memfitnah saya, tapi Tuhan tidak tidur. Kita anak Tuhan, biarlah dipakai sampai kesudahan zaman. Terima kasih. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya Ibu Indri Andreas dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan kesembuhan ilahi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dilawat Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengalami Tuhan. Oleh karena Ibu Indri Andreas berdoa bagi mereka supaya mengalami jamahan Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakitnya. Dan ada hal yang menarik dari pepatah beliau, yaitu jamu jati kendi. Wow, luar biasa sekali. Jaga mulutmu, jaga hatimu, dan kendalikan dirimu. Luar biasa. Dan kita melihat hari-hari ini Tuhan memakai anak-anak Tuhan secara luar biasa. Asal kita mau, asal kita meresponnya dengan benar. Dan Tuhan senang kepada anak-anak yang rendah hati, yang menurut, yang dengar-dengar akan Dia. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua adalah orang-orang yang menurut, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang dengar-dengar akan firman Tuhan, akan sabda Tuhan, akan panggilan Tuhan. Dan tetaplah percaya dengan calling kita, tetaplah percaya dengan panggilan kita, di manakah kita ditempatkan Tuhan. Tetapi kalau kita bersaksi dan kita bersyafaat atau berdoa bagi jiwa-jiwa yang terhilang supaya mereka diselamatkan Tuhan, itu sungguh sangat disukai Tuhan, sangat dikenan Tuhan, karena Tuhan sangat senang setiap jiwa diselamatkan. Dan demikianlah kita semua menjadi alat di tangan Tuhan yang luar biasa. Tetaplah semangat dan percaya, teruslah setia, dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan beserta kita, mengasihi kita, dan memberkati kita dengan limpahnya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.